pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah ini agenda yang ditunggu oleh banyak pihak. Kami akan jelaskan dengan kondisi kekinian yang lagi hit pada akhir-akhir ini, yaitu analisis tentang hak atas tanah di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Bekasi. Next, Pak. Untuk Kabupaten Tangerang, untuk Kelurahan Kohot, Kecamatan Pakuhaji, dan di Kabupaten Tangerang, yang rame di sepanjang pagar laut yang isunya 30 km itu, kami nanti akan sampaikan satu persatu. Kami temukan memang ada hak atas tanah di sepanjang pagar laut itu di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji. Nah, sepanjang peta itu, pagar laut itu, yang jaraknya 30 kilo, kalau di Desa Kohotnya saja, itu jaraknya antara sekitar 3,5 sampai 4 kilo. Yang di Desa Kohot saja. Itu terdapat 263 bidang hak guna bangunan, dan 17 bidang hak milik. Hak guna bangunannya 263 itu kalau di total jumlahnya 390,798,7985 hektar. Kemudian hak miliknya 17 bidang 22,933,4 hektar. Terhadap, sebagaimana saya sampaikan, terhadap data ini, kami analisis dan kami cocokkan dengan data peta BIG tentang data peta spesial tematik tentang garis pantai. Mana yang ada di garis pantai, mana yang ada di luar garis pantai. Karena kalau yang di luar garis pantai itu tidak bisa disertifikatkan, karena itu namanya masuk dalam Kemen Property atau Kemen Land. Sementara yang masuk di dalam garis pantai itu masuk namanya private property. Ini yang bisa disertifikatkan. Yang masuk di Kemen Property tidak bisa kita sertifikatkan. Nah, terus yang masuk di dalam Kemen Property mau tidak mau harus kita batalkan. Yang masuk di private property sepanjang prosedurnya benar, bukti juridisnya benar, ya tidak kita batalkan. Yang masuk di dalam garis pantai. Nah, karena itu next selanjutnya, langkah selanjutnya adalah setelah kita cocokkan, ada yang kita batalkan. Ya kan, pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang. Sementara ini. Ya kan, dari 263 dan 17. Yang kita batalkan 50. Sisanya apa? Sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai. Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Karena kita baru bekerja praktis baru 4 hari. Karena Selasa, kita umumin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari. Kemudian libur, kita masuk hari ini. Selama 4 hari, kita dapat 50 bidang tanah. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Yang pertama adalah pembatalan hak atas tanah bagi yang pertama proses pembuktian juridisnya tidak betul. Nomor 2, pembatalan hak atas tanah bagi yang prosedurnya tidak betul. Yang nomor 3 adalah pembatalan hak atas tanah bagi apa yang bisa jadi juridisnya betul, bisa jadi prosedurnya betul, tapi fakta materialnya saat ini sudah tidak ada. Itu kita batalkan. Nah, kemudian nomor 2, kita melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi.
Karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena di kita menggunakan dua survei. Pertama, survei oleh petugas ATR BPN. Yang kedua, bisa lewat jasa survei berlisensi, tapi disahkan oleh petugas ATR BPN. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS Panitia A, kemudian LMX Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, kemudian KA XPLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Lanjut. Nah, berdasarkan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2022 tentang kewenangan penerbitan hak atas tanah, penetapan hak atas tanah atau pemberian, kita itu mengenal 2. Pertama adalah pemberian dalam bentuk konversi dari GIRIK menjadi SHM, sama pemberian hak dari tanah negara menjadi HGU, HGB maupun hak milik. Nah, hampir semua proses yang terjadi ini prosesnya adalah konversi. Konversi dari GIRIK. Rata-rata GIRIKnya tahun 1982. Jadi ini tidak pemberian hak baru. Ini adalah konversi hak GIRIK. Nah, supaya tidak liar, memang di kita ini mengandung ataupun menganut prinsip full delegasi. Pendelegasian sampai tingkat bawah, wilayah, dan kewenangan pusat. Jadi di sini kami jelaskan hak milik perorangan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 meter. Jadi kalau hak milik perorangan, tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter, 5 hektar, dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5 meter, itu 5.000 meter, itu adalah kewenangan mutlak dari kantor pertanahan. Jadi dalam hal ini adalah kewenangan mutlak dari kantor kewenangan Tangerang. Kemudian hak guna bangunan HGB perorangan yang luasnya sampai dengan 10.000 meter. Atau 1 hektar. Kemudian hak guna bangunan badan hukum yang luasnya sampai dengan 30.000 meter. Nah, kemudian kantor wilayah, hak milik perorangan, tanah pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 meter sampai luas batas maksimum, dan tanah non pertanian yang luasnya antara 5.000 sampai 15.000 meter. Kemudian hak guna bangunan perorangan lebih dari 10.000 meter sampai 20.000 meter. Kemudian 3 hak guna bangunan badan hukum yang luasnya dari 30.000 meter sampai 250.000 meter. Menteri itu ngurusin hak guna bangunan badan hukum yang luasnya di atas 250.000 dan hak milik perorangan yang luasnya non pertanian yang luasnya di atas 15.000 meter dan hak guna bangunan perorangan yang luasnya di atas 20.000 meter. Ini yang ditangani oleh Menteri. Lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, JOPP 24 Tahun 1997. Nah, di sini kita ada 2 bentuk kewenangan.
Pertama adalah ketentuan konversi nomor 5 tahun 1960, itu kewenangan konversi. Hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 sebenarnya sebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mula berlakunya undang-undang ini. Mulai dari hak agendom, kemudian fair bonding, persil, letter C, kemudian girik lah. Ini adalah konversi. Nah, kemudian baru pemberian baru. Nah, kalau pemberian baru itu sistematik kalau itu adalah program rutin, itu dilakukan oleh kepala kantor pendaftaran kantor pertanahan, tapi kalau dia masuk program PTSL, yang paling bertanggung jawab adalah panitia adjudikasi. Dan Bapak-bapak sekalian, proses yang di Tangerang ini, prosesnya adalah dari girik menuju SHM, dari SHM menuju SHGB, prosesnya itu menggunakan program PTSL. Lanjut.